Halo semuanya dan selamat datang kembali. Oke, hari ini kita bakal kupas tuntas Goat Funded Futures. Kita akan bedah habis dua pilihan utama akun $50.000 mereka. Langsung aja kita mulai ya. Nah, ini dia pertanyaan pertama yang bakal kamu hadapi kalau lihat Profirm ini. Mau ambil pendanaan instan atau mau ikut tantangan ekspres dulu? Ini pertanyaan krusial dan kita akan cari jawabannya bareng-bareng. Dan ini bukan pilihan sepele loh. Keputusan yang kamu ambil di sini bisa jadi penentu antara kamu dapat bayaran atau akun kamu hangus gitu aja. Taruhannya benar-benar tinggi. Jadi, yuk kita anggap aja kedua akun ini sebagai dua jalur yang berbeda. Masing-masing punya rintangan dan aturannya sendiri. Sekarang, mari kita telusuri jalur yang pertama. Oke, jalur pertama adalah Express 50K Challenge. Konsepnya sih simple. Ini evaluasi satu tahap. Intinya, kamu buktiin dulu kemampuanmu, baru deh dapat dana buat trading beneran. Dan ini targetnya. Buat lulus dari tantangan ekspres ini, kamu harus bisa dapat profit $3.000. Begitu angka ini tercapai, kamu dianggap lulus. Gampang kan? Tunggu dulu. Nah, ini yang unik. Perhatiin deh cara mereka ngatur soal kerugian. Di sini, nggak ada yang namanya batas rugi harian. Nggak ada. Gantinya, mereka pakai trailing max drawdown sebesar $1.500. Gampangnya, bayangin aja ini kayak jaring pengaman yang nempel terus di belakang profit tertinggi kamu. Kalau saldo kamu turun dan nyentuh jaring itu, ya udah game over. Terus tentu aja ada batasan kontraknya. Pas lagi tahap tantangan, kamu cuma boleh buka 3 mini atau 30 mikro. Tapi kabar baiknya, setelah kamu lulus dan dapat pendanaan, batasnya naik jadi 5 mini atau 50 mikro. Jadi lebih leluasa lah. Sekarang, kita ngomongin aturan konsistensi. Buat akun ekspres, aturannya 30%. Artinya, keuntungan di hari terbaik kamu itu nggak boleh lebih dari 30% dari total profit kamu. Ini cara mereka mastiin kamu itu tradingnya konsisten, bukan cuma menang gede sekali karena hoki. Oke, sekarang kita pindah ke jalur kedua. Akun instan $50.000. Nah, daya tarik utamanya jelas banget dari namanya. Kamu dapat dana dari hari pertama. Nggak perlu ada evaluasi-evaluasian. Tapi ya, selalu ada tapinya kan? Di akun ini, nggak ada target buat lulus, tapi ada target buat bisa narik duit. Kamu harus bisa ngumpulin profit $3.500 dulu baru bisa minta payout. Sedikit lebih tinggi ya dari target tantangan ekspres tadi. Dan disinilah aturannya jadi jauh lebih ketat. Kamu harus waspada sama dua hal sekaligus. Batas rugi harian $1.500 dan drawdown maksimum $2.500. Inilah harga yang harus kamu bayar buat dapat pendanaan instan. Aturan konsistensinya di sini, wah ini dia rintangan utamanya. Cuma 15%. Ini ketat banget dan seperti yang bisa kamu bayangin, banyak banget trader yang kejebak di aturan ini. Nanti kita lihat deh seberapa parah dampaknya. Oke, sekarang waktunya head to head. Mari kita jejerin kedua akun ini, kita bandingin langsung biar jelas banget mana bedanya, mana plus minusnya. Nah, ini dia perbandingannya. Lihat deh bedanya. Akun ekspres itu ngasih ruang napas lebih lega karena nggak ada batas rugi harian dan aturan konsistensinya lebih santai, 30%. Sebaliknya, akun instan emang ngasih dana langsung, tapi dia ngikat kamu dengan batas rugi harian dan aturan konsistensi 15% yang super mencekik. Paham aturan itu satu hal. Tapi, bisa ngindarin jebakan-jebakan yang bikin trader gagal itu hal lain. Yuk, kita bahas soal jebakan-jebakan pembunuh payout ini. Sumpah, ini penting banget. Aturan konsistensi itu yang paling susah. Inilah alasan utama kenapa kebanyakan trader gagal dapat bayaran, apalagi di akun instan. Kita coba hitung-hitungan ya. Misal, hari trading terbaik kamu dapat profit $1.000. Keren kan? Tapi karena aturan 15% itu, total profit kamu sekarang harus minimal $6.666 biar bisa payout. Target awal kamu yang $3.500 itu tiba-tiba jadi hampir 2 kali lipat, cuma gara-gara satu hari trading yang bagus. Nah, inilah jebakannya. Jebakan lainnya ada di trailing drawdown-nya akun ekspres. Anggap aja ini kayak garis ranjau tak terlihat yang ngikutin terus di belakang titik tertinggi akun kamu. Begitu saldo kamu turun dan nyentuh garis itu, bahkan cuma sesaat, akun kamu langsung ditutup. Nggak ada ampun, nggak ada peringatan. Selain itu, ada aturan-aturan kecil lain yang bisa jadi masalah. Mereka ngelarang high frequency trading, jadi setiap trade harus dibuka lebih dari 30 detik. Pakai bot atau AI juga dilarang keras. Terus sebagai catatan aja, beberapa pengguna di forum juga ngeluhin soal pembayaran yang suka telat. Jadi setelah semua informasi ini, apa kesimpulannya? Jalan mana yang seharusnya dipilih sama seorang trader?
Kalau kita bandingin kayak gini, pilihannya jadi jelas banget kan? Akun Express nawarin jalur yang jauh lebih realistis buat bisa dapat bayaran, karena aturannya lebih longgar. Sementara akun instan, walaupun kelihatannya enak di awal, sebenarnya punya banyak banget batasan yang berat. Jadi kesimpulan jujurnya begini, buat sebagian besar trader futures, akun Express adalah jalan yang lebih cerdas dan lebih masuk akal buat bisa dapat bayaran. Dan ini statistik yang bikin kaget, yang jadi dasar semua ini. Menurut sumber kami, 90% trader itu gagal dapat pembayaran. Dan sebagian besar dari mereka, ya kesandung sama aturan-aturan ketat yang barusan kita bahas. Nah, ini yang jadi pertanyaan terakhir dan paling penting. Kalau 90% trader gagal, gimana caranya kamu bisa pakai info ini buat jadi bagian dari 10% yang berhasil? Sekarang, pilihan ada di tangan kamu.